Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Injil hari ini menyajikan tuduhan yang sangat keras dari Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ingin Yesus memberi tanda karena mereka tidak mengakui mukjizat yang Yesus lakukan. Tuduhan atau kritikan Yesus akan berlanjut dalam Injil hari-hari selanjutnya. Saudara dan saudari terkasih, dalam bermeditasi pada Injil kali ini, kita mesti menjauhi pandangan bahwa tuduhan Yesus itu seolah-olah ditujukan kepada orang Ibrani. Di masa lalu, akibat dari adanya tuduhan kepada orang Ibrani, maka memunculkan sikap antisemitisme di antara orang-orang Kristen. Dan hal ini menyebabkan munculnya masalah kemanusiaan selama berabad-abad. Alih-alih menunjuk jari kepada orang-orang Farisi pada masa Yesus, lebih baik kita melihat diri kita dalam cermin Injil kali ini untuk ditemukan orang Farisi yang mungkin hidup tersembunyi di gereja kita atau di dalam diri kita masing-masing. Saudara dan saudari terkasih, kita mulai dari ayat 29 sampai 30. Tanda Nabi Yunus. Pada saat itu ketika orang banyak mengerumuni Yesus, Yesus berkata, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Injil Matius mengatakan bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta tanda. Mereka ingin Yesus membuat tanda atau mukjizat, sehingga mereka menjadi tahu jika Yesus adalah orang yang benar-benar diutus Allah, sebagaimana yang mereka harapkan. Mereka mengingini Yesus mengikuti apa yang mereka pikirkan dan harapkan tentang Mesias. Namun, Yesus tidak mengikuti keinginan mereka. Saudara dan saudari, dalam Injil Markus bab 8 ayat 12, melihat sikap orang-orang Farisi yang meminta tanda, Yesus mengeluh dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda?" Yesus mengungkapkan kekesalannya kepada mereka karena kebutaan mata mereka. Saudara dan saudari, satu-satunya tanda yang akan diberikan oleh Yesus adalah tanda Nabi Yunus. Karena sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi rakyat Niniwe, begitu juga
Yesus Putra Manusia akan menjadi tanda bagi generasi ini. Bagaimana tanda Putra Manusia itu? Injil Matius mengatakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Satu-satunya tanda adalah kebangkitan Yesus. Tanda yang mendatangkan pertobatan, bukanlah mujizat, tetapi kesaksian hidup Yesus yang menderita dan wafat di salib, namun 3 hari kemudian ia bangkit. Saudara dan saudari, ayat 31. Salomo dan Ratu dari Selatan. Pertobatan orang-orang Niniwe sekalian dengan pertobatan Ratu dari Selatan yang mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Hal ini menunjukkan bagaimana orang pada waktu itu mendengarkan apa yang tertuang dalam kitab suci. Lalu ayat 32. Ada yang lebih besar dari Salomo saat ini. Setelah menyampaikan soal Ratu Selatan dan Salomo, Yesus kembali berbicara tentang tanda Yunus. Orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghakiminya. Sebab orang-orang Niniwe bertobat sewaktu mereka mendengarkan khotbah dari Yunus. Saudara dan saudari, Yesus mengecam ketidakpercayaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena Yesus lebih besar dari Yunus dan Salomo. Bagi kita orang Kristen, Yesus adalah kunci utama dalam sabda Allah, sebagaimana termuat dalam surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 3 ayat 14 sampai 18. Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Tuhan hari ini. Yesus mengkritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang meminta bukti atau tanda. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga masih meminta bukti dari Yesus? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita